Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di vlog aku, yaitu Nur Hamida. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya hari ini. Nah, di video kali ini aku bakal ngobrol santai tentang tema yang menarik banget, yaitu kebijakan dan perencanaan pengembangan sumber daya manusia. Mungkin kalau dengar judulnya terdengar serius dan formal banget ya, tapi kebenarannya topik ini penting banget dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dunia kerja, organisasi, pendidikan, bahkan pengembangan negara. Karena sadar nggak sih teman-teman, sekarang dunia itu berubah cepat banget, teknologi makin canggih, persaingan kerja makin ketat, dan manusia dituntut buat terus berkembang supaya nggak tertinggal. Nah, dari situ muncul pertanyaan, gimana cara organisasi atau pemerintah menyiapkan manusia yang berkualitas dan siap menghadapi perubahan zaman? Yuk kita bahas bareng-bareng dengan bahasa yang santai dan mudah dipahami. Nah, jadi teman-teman, dalam sebuah organisasi, manusia itu punya peran paling penting. Karena sehebat apapun teknologi dan fasilitas yang dimiliki, semuanya tetap dijalankan oleh manusia. Makanya, sumber daya manusia atau SDM sering disebut sebagai aset utama dalam organisasi. Kalau SDM-nya berkualitas, organisasi biasanya lebih mudah berkembang dan mencapai tujuan. Sebaliknya, kalau kualitas manusia rendah, organisasi juga bakal kesulitan bersaing. Karena itulah, pengembangan SDM jadi sesuatu yang sangat penting. Pengembangan SDM itu bukan cuma soal pelatihan kerja aja ya, tapi juga tentang bagaimana seseorang terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, cara berpikir, sampai kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Nah, contohnya, sekarang banyak pekerjaan yang mulai menggunakan teknologi digital. Nah, orang-orang juga harus belajar kemampuan baru supaya tetap bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, disinilah pentingnya kebijakan pengembangan SDM. Kebijakan itu bisa dibilang sebagai pedoman atau aturan supaya proses pengembangan manusia berjalan lebih terarah. Misalnya, ada program pelatihan, seminar, workshop, peningkatan keterampilan digital, bahkan pengembangan karir. Semua itu biasanya dibuat berdasarkan kebijakan tertentu, jadi bukan dilakukan asal-asalan, tapi memang sudah dipikirkan sesuai kebutuhan organisasi atau masyarakat. Selain kebijakan, ada juga yang namanya perencanaan SDM. Kalau kebijakan itu pedoman, maka perencanaan itu proses menentukan langkah ke depannya. Misalnya, organisasi mulai memprediksi bahwa beberapa tahun lagi mereka membutuhkan tenaga kerja yang lebih paham teknologi dan digitalisasi. Berarti dari sekarang mereka harus mulai menyiapkan pelatihan atau pendidikan yang sesuai. Nah, itu yang disebut perencanaan SDM. Jadi organisasi nggak cuma fokus pada kebutuhan hari ini, tetapi juga memikirkan masa depan. Nah, menariknya lagi teman-teman, pengembangan SDM ini punya banyak manfaat, yaitu yang pertama, tentu meningkatkan produktivitas kerja. Orang yang punya kemampuan dan keterampilan bagus biasanya bisa bekerja lebih cepat dan lebih rapi. Kemudian pengembangan SDM juga membantu meningkatkan efisiensi kerja. Artinya pekerjaan bisa selesai dengan lebih hemat waktu dan tenaga. Selain itu juga pengembangan SDM juga bisa mengurangi kesalahan kerja dan meningkatkan kualitas pelayanannya. Nah, karena orang yang terlatih biasanya lebih memahami apa yang harus dilakukan. Nah, bukan cuma itu, pengembangan SDM juga bisa meningkatkan semangat kerja, karena ketika seseorang merasa diberi kesempatan berkembang, biasanya mereka jadi lebih percaya diri dan lebih termotivasi. Dan kalau semangat kerjanya meningkat, hasil kerja juga biasanya ikut meningkat. Nah, teman-teman, dalam pengembangan SDM ini ternyata banyak pihak yang terlibat loh, yang dimana pemerintah punya peran lewat kebijakan pendidikan dan pelatihan kerja. Sedangkan organisasi atau perusahaan juga punya tanggung jawab menyediakan program pengembangan bagi karyawannya. Kemudian ada juga pimpinan yang pembimbing dan mendukung proses pengembangan. Dan tentu saja diri kita sendiri juga punya peran paling penting, karena tanpa kemauan belajar dan berkembang, semua program yang dibuat juga nggak akan maksimal hasilnya. Karena coba bayangin kalau sebuah organisasi nggak punya perencanaan SDM yang jelas, mereka asal merekrut orang, asal mengadakan pelatihan tanpa tahu sebenarnya kebutuhan mereka apa, akibatnya bisa terjadi pemborosan waktu, biaya, bahkan hasilnya nggak efektif. Makanya perencanaan itu penting banget supaya semua program pengembangan berjalan itu sesuai tujuannya. Apalagi sekarang kita hidup di era digital, pelatihan nggak selalu harus dilakukan tatap muka. Sekarang banyak organisasi menggunakan webinar, e-learning,
dan pelatihan online. Ini membuat proses belajar jadi lebih fleksibel dan lebih diakses lebih luas. Jadi sebenarnya teknologi bisa jadi peluang besar untuk meningkatkan kualitas SDM. Jadi kesimpulannya teman-teman, kebijakan dan perencanaan pengembangan sumber daya manusia ini penting banget untuk membantu manusia berkembang dan siap menghadapi tantangan zaman. Dengan SDM yang berkualitas, organisasi bisa lebih maju, pelayanan jadi lebih baik, dan pengembangan negara juga bisa berkembang jadi lebih cepat. Oke teman-teman, mungkin itu aja pembahasan kita di video kali ini. Semoga pembahasan tadi bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian ya. Jangan lupa tetap semangat belajar dan terus mengembangkan diri, karena kemampuan yang kita punya hari ini bisa jadi bekal penting untuk masa depan nanti. Sampai jumpa di vlog berikutnya dan bye.